Oke, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin habibana wa nabiyyana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Bapak, terima kasih atas kehadirannya ya di program untuk konsultasi penulisan skripsi, tesis dan disertasi. Ya, terima kasih untuk Ibu Khairita Miranda ya. Iya, Oke, betul, Pak. baik. Pertama, di mana kuliahnya, di mana, program seperti apa, kemudian kendalanya seperti apa? Silakan. Iya, baik. Terima kasih banyak Pak Ibnu untuk kesempatannya. Senang sekali saya akhirnya kita bisa ketemu ya Pak. Saya bisa Betul. konsultasi. Baik. Siap. Jadi begini Pak, saya sedang dalam proses tesis di UPI YAI Pak, Universitas Persada Indonesia, UPI YAI Jakarta. Oh iya, itu. Iya Pak, dan ini masih online, alhamdulillahnya kemarin saya kuliahnya. Saya sudah tesis tuh sebenarnya udah mau 2 semester ya Pak, dan terus terang saya mentok di ini ya, sudah ada 3 kali ganti judul sebenarnya. Program studinya apa? Psikologi pendidikan Pak. Oke, psikologi pendidikan ya. Oke, lanjut. Ya karena ketika baru sampai di bab 2 kok saya rasanya kok nggak mantap gitu dengan judulnya, terus saya ganti lagi. Nah, ini yang udah ketiga terus terang saya udah mulai ngerasa kok kayaknya terlalu gimana ya tesis ini gitu. Jadi terlalu nggak bisa bikin saya ada kepuasan di dalamnya gitu Pak. Jadi saya mau ganti lagi tapi saya udah mepet karena kalau misalnya saya ini nggak selesai, Januari ini saya nggak selesai, maka saya harus bayar uang SPP lagi semesteran. Jadi nggak ada jalan keluar. Berarti saya memang harus sudah selesai lah ini, apa boleh buat lah. Makanya saya nyari banyak pertolongan sebenarnya nih Pak Ibnu. Minta tolong dibantu. Betul. Ya artinya begini, berangkatnya harusnya dari mungkin agak sedikit kita turunkan perfeksionis kita, artinya mindset kita tentang tesis ini perlu kita turunkan sedikit gitu ya. Dalam arti jangan terlalu idealis gitu ya. Jangan terlalu idealis gitu, karena kalau kita nulis tesis kemudian idealis itu nanti jadinya itu lama. Mendingan yang sedikit pragmatis bolehlah gitu ya. Kalau mau idealis nanti buat riset sendiri aja, riset untuk disertasi atau mungkin untuk penelitian dosen dan lain sebagainya atau sebagai peneliti gitu ya. Jadi saran saya sih lebih baik kita fokus kepada ketika pembimbing, supervisor ataupun dosen pembimbing itu atau mungkin kaprodi itu sudah memberikan lampu hijau gitu ya, memberikan judulnya, judul tesisnya gitu ya. Nah, maka udah lanjut saja ya. Jadi jangan terlalu dilibatkan emosi ya. Untuk emosi artinya itu untuk wah ini kayaknya nggak puas, nggak apa-apa. Karena menurut saya kalau memang temanya itu sesuai dengan prodi itu sudah first step gitu ya. Itu step pertama tuh. Ya, step pertama adalah judul tesis kita itu disepakati atau disetujui oleh kaprodi ya. Dan juga biasanya oleh dosen pembimbing, itu yang pertama gitu ya. Nah, kemudian kan itu judul kan, itu kan tema utama ya. Itu kan tema ya, tema besar ya. Sehingga kemudian kita bisa explore dengan berbagai pendekatan yang riset approach-nya itu. Oke ya. Jadi seperti itu. Jadi sudah sampai ke ini berarti kan ya, sudah proposal tesisnya sudah ya? Sudah Pak, sudah sekarang saya lagi bikin bab 3. Oke, judulnya apa? Efektivitas generalisasi Smart Aba yang dilaksanakan oleh orang tua si anak ya Pak ya, terhadap peningkatan kemampuan membaca pada autisi Pak. Autis ya. Iya. Diulang lagi judulnya biar lebih jelas. Jadi efektivitas generalisasi, saya singkat-singkat yang ini aja ya Pak, poin per poin boleh ya Pak ya. Efektivitas generalisasi ABA yang dilaksanakan. Generalisasi ABA Pak. ABA, oke. Ya, yang dilaksanakan oleh orang tua terhadap peningkatan kemampuan membaca autisi. Oke, jadi ini ya, jadi bagaimana istilahnya tadi itu orang tua ya, jadi apa model yang diterapkan orang tua ABA itu, ABA itu dalam meningkatkan apa tadi? Kemampuan membaca Pak.
Kemampuan membaca ya, oke. Berarti fokusnya pada berarti masalah utamanya kan kemampuan membaca kan. Iya, 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 Menurut betul. saya ya kalau standar untuk pendidikan ya memang kayak gitu sih, nggak terlalu sulit gitu ya. Artinya fokus kita kan berarti kan kemampuan belajar, kemampuan membaca anak ya, kita sebutnya Iya, anak lah ya. iya, iya, Jadi betul. kemampuan membaca anak autis, betul ya? Betul, Pak. Oke, berarti kan sebenarnya kalau kita awal itu berarti kemampuan membaca anak autis. Kemudian studinya di mana? Studinya di tempat saya, Pak. Terus kebetulan kadarullah saya punya lembaga autis. Nah, Mhm. jadi anak-anak itu yang saya jadikan untuk penelitian gitu, Pak. Ada berapa Satu jumlah timnya. keseluruhan populasinya? Nah, eh, saya kebetulan pakai SSR, Pak, rencananya. Nah, Oke. nah jadi nanti ada sekitar 5 anak yang akan saya ambil, Pak. Gitu. 5 Kalau saja ya? Dari 5, Pak. keseluruhan berapa sebenarnya? Dari keseluruhan berapa? Kalau keseluruhan ada sekitar 8, Pak. Tapi yang udah masuk membacanya cuma bisa diambil yang 5 ini. Yang memang tadi dari sisi kemampuan ya, kemampuan Iya, membacanya iya, ya. iya Heeh. gitu, Pak. Itu 5 diterima di apa, UPI itu? Boleh karena kualitatif? Boleh, Pak. Karena SSR itu tadi, Pak, Mhm. single subject research, Pak. Iya betul, itu kan dia Iya, masuknya memang itu. Ya iya, sebenarnya sih nggak apa-apa juga sih, karena memang tadi juga banyak keterbatasan kan. Jadi salah satu iya, keterbatasan itu adalah dia berarti nggak bisa generalize ya, tidak bisa Mbak. mengeneralisasikan ya. Iya, betul, Ya betul. case tadi 5 orang itu aja kan ya, walaupun kalau tadi makanya saya kalau biasa kalau seperti itu SSR itu sebenarnya memang dia dekat dengan kualitatif gitu, sehingga dia nggak bisa Iya, digeneralisasi gitu. Ya udah iya, 5 itu mudah-mudahan juga mewakili dari beberapa model autis yang lain gitu kan ya. Oke, nggak iya, apa-apa. iya, Ya berarti dari 5, kemudian 5 ini kan berarti aksesnya mudah ya, dapat ditentukan ya? iya, betul, Pak. Aksesnya mudah. Iya, karena artinya kan keluarga sendiri apa, artinya Iya, murid sendiri gitu ya, betul, kemudian betul, betul. oke, berarti kalau yang saya ya berarti kan memang ada masalah di situ kan, Betul, ada Pak. kemampuan baca mereka kan memang kurang gitu ya, Iya. Jadi kan dari kalau yang 5 saya orang itu? ya, Atau kalau saya biasanya pertama keseluruhannya dulu. Jadi keseluruhan dari apa, populasi itu atau kuantitatif ya, keseluruhan dari anak autis itu, ya ternyata memang cukup banyak yang kesulitan dalam membaca gitu kan. iya, Kemampuan iya, membacanya itu rendah itu kan kalau di kuanti itu kan dia, Y-nya tuh, ya gitu iya, kan, atau iya, ya masalahnya itu, iya, identifikasi iya, masalah itu adalah kemampuan membaca, anak autis yang lambat atau betul, kurang gitu kan betul, ya. betul, Nah, betul, kemudian Pak. sehingga kemudian menerapkan adanya ABA itu kan, Iya, betul, metode ABA itu. Nah, kemudian yang dicari itu adalah efektivitas ya, betul, betul, Pak. efektivitas gitu. Menurut saya sudah ya cukup bagus walaupun saya yakin sudah banyak sekali risetnya ini ya. Iya, Sudah banyak iya. sekali mungkin ya. Nilai Sebenarnya yang beda. kalau generalisasinya justru saya cek kemarin ya Pak, itu cuma ada 1 Pak, cuma Hmm, generalisasinya ya Pak. Jadi sebenarnya mhm. saya jelaskan sedikit boleh ya Pak Oke, Kak. Ivan ya. Jadi Boleh untuk boleh anak autis silakan. ya Pak, untuk anak autis ini kan itu akan dia di asesmen dulu ya Pak, di asesmen dulu Iya untuk pasti. tahu Mhm, dasar kemampuannya udah sampai di mana, baru kemudian itu betul. kita susunkan program-programnya gitu. Nah, Programnya. ketika dia udah sampai pada program membaca, itu kita bilangnya kurikulum sesi harian gitu Pak, di kurikulum Iya sesi betul. hariannya. Ada Nah, lah pasti. ya selain kurikulum sesi hariannya, setelah anak ini menguasai tekniknya, sudah Mhm, menguasai program tersebut, maka tuh akan kita mhm. perluas Pak kemampuannya Iya dengan betul lah dengan ditingkatkan kan. ya Mhm. kita perluas kemampuannya dengan melakukan si teknik generalisasi itu gitu. Lokalisasi. Nah, ya Pak, misalnya gini, misalnya membaca kata ya, membaca Mhm. kata itu kita kan pakainya kartu-kartu Pak. Iya betul. Kita pakainya kartu-kartu. Nah, nanti diperluas di generalisasi itu dengan dia membaca kata yang ada di dalam buku, misalnya gitu, Iya Pak. Nah, betul. atau kata yang ditempelkan, kata-kata yang Mhm. umum ditemukan di tempat umum, Mhm. misalnya jangan masuk atau ini pintu, ini Mhm. kamar mandi, jadi yang seperti itu, Mhm. gitu. Gitu, Pak. Jadi, selama ini pada anak-anak yang tidak dilakukan generalisasi, eee itu kesulitan. Jadi dia membaca Iya, kartu yang disusun itu tuh bisa, Pak, kartu-kartu bisa, yang tapi ketika di buku nggak bisa, nggak susah bisa gitu iya, nyebutnya. nggak bisa dia membacanya Mhm. gitu. Nah, Mhm. makanya lah Mhm. bertahap dilakukan generalisasi ini. Nah, ini kan Mhm. sebenarnya, pengetahuan yang memang yang kita sudah tahu, kalau praktisi tahu ya, Pak, tapi kan Iya betul. nggak pernah ada penelitiannya gitu. Peneliti Makanya belum ada ya sama sekali itu ya?
Belum Pak, Belum. kalau yang di Indonesia ya Pak, belum ada yang membaca. Tapi yang ada satu dari Padang itu tentang sosialisasi Pak, generalisasi. Memang ngambil ngambil temanya generalisasi juga, tapi di bagian sosialisasinya. Iya, jadi istilah lain generalisasi ya. Jadi istilah generalisasi ya. Iya, Artinya iya. generalisasi itu sebenarnya memindahkan objek dari kartu ke objek lain yang mungkin lebih kecil Betul, atau lebih umum betul. gitu ya. Iya, betul Buku Pak. misalnya gitu ya. Betul Pak. Oke. Baik, pertanyaan sekarang, metode ABA itu sendiri seperti apa? Siapa yang menemukan, kemudian kenapa pilih itu? Oke, baik. Nah, metode ABA ini sebenarnya itu panjang riwayatnya ya Pak ya, dari Iya, dari panjang. teorinya Skinner, dari teorinya yang lain-lain. Nah, tapi kemudian itu dipopulerkan oleh penelitiannya Prof. Lovas Pak, Ivar O. Lovas dari Amerika. Di tahun 62 dia bikin penelitian sekitar ada 19 anak yang dia teliti, kemudian tahun 67 dia sebarluaskan hasil penelitiannya, dikenal dengan Lovas Project waktu itu. Nah, jadi dia memakai metodenya ABA, dia sebutkan ABA atau Applied Behavior Analysis gitu Pak, jadi sudah terapan. Nah, jadi di metode ABA ini kemampuan kompleks yang orang kita lah ya, kita ini yang non autis ini kuasai, itu akan dipecah untuk anak-anak ini. Nah, iya, dipotong-potong ya, dipotong-potong Pak, diajarkan dari bagian yang paling kecil dulu. Betul. Gitu Pak. Jadi misalnya kayak itu tadi kemampuan kita itu kan adalah membaca majalah atau membaca koran atau membaca buku gitu kan Pak. Itu umum ya, general. Iya, iya gitu Pak. Jadi itu dipecah-pecah Pak, dipecah-pecah. Nah, kemudian kalau membaca buku berarti harus ada bisa membaca paragraf. Kalau membaca paragraf berarti sebelumnya membaca kalimat. Sebelumnya membaca kata. Nah, kata juga ada huruf. Nah, dari huruf suku kata dulu Pak, dari kata ke suku kata, ya baru nanti ke huruf gitu. Betul. Nah, nanti di hurufnya ini tanda baca gitu, lihat titik gitu ya. Betul Pak, gitu. Oke, baik, cukup ya dari sisi ininya bahwa menggunakan ABA itu sebenarnya sudah tergambar sih, artinya tadi background-nya itu kan memang tadi permasalahan yang terjadi pada anak autis secara umum bahwa kemampuan membaca mereka itu memang kurang gitu ya. Dalam artian itu mungkin ya pasti berbeda lah dengan yang lainnya, tapi kan dia juga ada standar juga kan, ada standar autis mungkin di level 1, 2, 3 gitu kan ya, kan berbeda-beda. Oke. Berarti ini kan tesisnya itu udah jelas tuh tentang bagaimana peningkatan. Pertama itu problemnya adalah tentang kemampuan membaca anak autis yang kurang. Nah, kemudian untuk men-treatment mungkin ya bahasanya itu ya, melatih lah bahasa Indonesianya itu untuk melatih mereka atau meningkatkan ya kemampuan membaca anak autis itu berarti kan salah satu modelnya adalah dengan ABA itu ya. Nah, ABA ini salah satu. Nanti pilihan itu nanti akan ditanya pastikan kenapa Anda menggunakan ABA untuk analisisnya. Itu pasti akan ditanya gitu. Sebenarnya kan nggak cuma satu kan, saya yakin untuk meningkatkan kemampuan baca anak autis, saya yakin bukan cuma satu itu, tapi ada banyak model yang lainnya. Tapi pilihan ABA itu mungkin karena lebih banyak digunakan atau mungkin dianggap yang paling bagus dan sebagainya. Itu nanti akan ditanya tuh dalam ujian tesis juga, gitu kan. Nah, setelah itu baru ABA ini kan diterapkan gitu ya, dan itu kan memang sudah diterapkan ya di Ibu ya di kelasnya ini. Karena ini penelitiannya itu efektivitas, berarti ya praktik dari ABA itu kemudian kita lihat efektif atau tidak gitu kan ya. Betul. Nah, efektivitas. Nah, kalau bisa tentang efektivitas berarti kan memang program itu dia sudah berjalan gitu ya, udah berjalan. Berarti nanti ya kalau bisa tuh mungkin minimalnya itu ada 1 semester ya, maksimalnya itu ya 1 tahun gitu ya. Atau mungkin bisa dilihat juga dari sisi kalau umpamanya kuanti itu ya dilihat dari sisi hasilnya, memang pelaksanaan dan hasil gitu ya. Kalau kuali kan nanti lebih kepada prosesnya gitu kan ya. Berarti kan dia juga ada pakai SSR sehingga dia hanya 5 orang saja kan, kita sebut narasumbernya gitu kan. 5 orang ini ya kalau menurut saya sih cukup ya. Kalau saya juga karena orang kuali juga cukup 5 orang ini, tapi memang harus betul-betul datanya, artinya sumbernya itu betul-betul harus valid gitu. Valid dalam artian berarti kan ini kan orang tua ya yang menjadi ini ya, orang tua yang menjadi objek penelitiannya kan. Berarti harus memastikan orang tua itu pakai kuesioner atau interview aja.
Nanti untuk hasil ininya ada form penilaian Pak untuk melihat. Jadi untuk kita bisa tahu anak ini sudah mampu atau tidak, itu Oke, nanti itu ada kan form. kemampuannya. Ya. Betul, itu kan kemampuannya. Nah, itu kemampuan kan berarti kan akhirnya. Akhir artinya itu kan terakhir, oh ternyata memang sebelum ada apa, sebelum mereka mengikuti program ABA ini berarti dia kemampuannya itu mungkin ya 2 lah gitu kan. Ketika dia sudah menggunakan ABA ini dia kemampuan itu bisa 3 atau 4 atau 5 gitu kan ya. Ini sebenarnya kalau mau ideal itu memang dia menggunakannya itu ya mirip-mirip eksperimen atau R&D itu. Enggak R&D sih, hanya development Iya, aja. Artinya iya. eksperimen ya. Jadi Iya, itu betul-betul eksperimen eksperimen. Pak. Cuma terlalu lama Pak kalau eksperimen tuh Iya, Pak. makanya terlalu lama. Tapi kan ya berarti kalau tidak ingin terlalu lama ya berarti tadi pakai kualitatif, makanya tadi interview datanya itu harus betul gitu. Dalam Hmm. arti itu ketika kita tadi makanya mungkin kalau saran saya sih dua-duanya ada kuesioner gitu ya. Kuesioner dalam artian itu pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepada orang tua gitu ya. Orang tua mungkin mungkin yang aja bukan hanya orang tua ya. Di situ kan tadi yang di ini kan sebenarnya EBA itu dilaksanakannya di sekolah atau di rumah? Di 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 tempat terapi Pak, di center dan di rumah Pak. Iya, 2 kan Ya, ya. Makanya betul, artinya tadi, betul. di rumah dengan karena memang tadi kan kalau autis itu memang sinergi ya, Iya, iya, guru dengan, apa, pelatihnya lah, dengan gurunya. Nah, berarti di situ kan iya, berarti dua-duanya tuh. Berarti nanti, akan terindikasi misalnya begini, ketika di tempat, treatment itu dia sudah sesuai prosedur tuh, tetapi betul. ketika di, rumah ternyata mungkin, belum tentu gitu kan, mungkin ada yang kelewat gitu. Sehingga kemudian maksud saya, Hmm. datanya itu adalah dalam bentuk tadi apa, pertama adalah, kayak semacam kuesioner ya, angket gitu ke orang tua dan juga pelatih yang ada di kelas. Kemudian untuk menguatkan dia bisa menggunakan, deep interview ya, interview yang mendalam. Ini sebenarnya ingin membuktikan bahwa data yang diambil itu memang betul-betul valid gitu. Jadi nggak ngasal gitu. Kan ini programnya ini loh betul loh, programnya itu prakteknya itu pelaksanaan program dari A to Z itu betul-betul artian itu betul-betul terjadinya itu seperti ini realitasnya, realitas artinya kenyataannya lah. Ini begini, jadi nggak ada yang ditutup. Misalnya tadi kalau mungkin kalau mamanya di tempat treatment di sekolah lah kita sebut ya, itu mungkin lebih bisa dipertanggungjawabkan datanya gitu ya. Nah Ya, tapi kalau orang tua, itu untuk memastikan jadi nanti ada validitas datanya juga harus di ini kan dibuktikan gitu. Dibuktikan termasuk kalau kalau anak agak sulit ya walaupun dia bisa menjadi second sebenarnya sih, menjadi second apa, narasumber sebenarnya, narasumber kedua tuh. Ya artinya dia sebagai ya sekunder lah ya, misalnya ya, ketika, "Bener nggak sih, ibunya itu ngajarin kamu gini-gini?" Kalau bisa komunikasi ya, "Bener ya, nggak sih?" "Oh betul gini gini," gitu. Atau mungkin, "Oh enggak ibu saya nggak begini," gitu. Untuk ya, memastikan artinya langkah pertama adalah, validitas data ya, validitas dan kredibilitas, ya. Nah, kalau ini ya standarnya bisa bisa banyak menggunakanlah untuk memastikan bahwa data itu adalah valid dan kredibel. Itu kan bisa dilakukan tuh ya, ya. Nah, dari 5 itu termasuk juga mungkin ya kalau menurut saya sih ada sedikit, apa ya, semacam observasi ke rumahnya saya rasa perlu juga. iya Pak. Nah, 5 orang itu ya harus dikunjungi satu-satu gitu, Ya, utamanya ketika orang tua itu sedang, melakukan treatment itu. Jadi komunikasi, "Pak, Bu, kapan, ngajari ini jam berapa nih saya boleh ya, melihat?" Gitu ya, "Saya ingin melihat langsung, benar atau tidak?" Secara acak sih kalau mau ideal ya, jangan 1 kali sih, 3 kali lah minimal banget gitu. Jadi, oh ternyata dia ngajarnya begini gitu. Nah kalau sekali kan kadang bisa dimanipulasi gitu ya. Maksudnya tuh, "Oh ada yang liatin nih, berarti kita baik-baikin," gitu. Nah itu ya, juga nanti terkait dengan, validitas data sebenarnya, bahwa data yang kita peroleh ketika observasi, ya pertama kan angket dulu nih kuesioner, gitu ya. Kuesioner mereka suruh ngisi, ya seperti apa, jamnya berapa, ini berapa. Nah setelah itu, ya ini pakai namanya yang paling gampang ya triangulasi aja. Ya triangulasi kan ya, untuk memastikan nanti ada cek member juga, mereka kalau perlu bener ini kan untuk kebaikan anak ibu juga gitu kan, jadi mohon dijawab dengan, jujur apa adanya gitu. baik. Nah gitu ya. Nah setelah data didapatkan, ya berarti kemudian, dianalisis.
Nah, menganalisisnya tadi kan menganalisis efektivitas, berarti nanti diperlukan lagi pakai apa nih untuk menentukan efektivitas program, pakai metode apa, pakai pendekatan apa? Ya, kemarin saya disarankan untuk pakai SSR Pak, Single Subject Hmm. Research. Kalau menurut Bapak gimana ya? Saya sendiri sebenarnya belum terlalu paham ya dengan SSR ini karena belum pernah melakukan kan. Kalau menurut Bapak ada saran nggak Pak? Gimana Ya, sebaiknya? iya. Kalau sebenarnya kalau mamanya tadi kalau SSR itu sebenarnya bisa gitu ya, karena Ya, dia memang walaupun dia sebenarnya lebih cenderung ya simpel sih. Jadi kan single subject subject riset kan ya. ya, ya. Ya artinya kan riset dengan satu subjek gitu kan, artinya satu ini semuanya. Nah itu tinggal nanti langkah-langkahnya. Kalau saran saya sih sebenarnya kalau ini di dunia pendidikan saya rasa cukup banyak tuh, artinya pilihan kalau bisa lebih dari satu juga nggak ada masalah. Misalnya oke, SSR itu karena mungkin tadi usulan ya, saran dari itu ya kita ikuti saja. Tapi untuk menguatkan itu kita bisa tambah satu lagi tentang efektivitas program itu cukup banyak tuh. Nanti boleh dicari. Jadi tool atau itu untuk evaluasi program gitu ya. Itu banyak tuh. Jadi kalau saya bayangkan sih sebenarnya gini, jadi ABA itu mekanismenya seperti apa, yang ideal itu seperti apa, kemudian itu yang digunakan untuk menganalisis pelaksanaannya. Oke, oke Pak. Itu ya misalnya mungkin apakah perlu misalnya penentuan waktu gitu ya, metode pasti, caranya, kemudian mungkin ketika anak itu apa istilahnya itu nggak mau gitu kan seperti apa gitu. Nah itu saya rasa toolnya dari situ justru malah karena kan kita melihat atau menganalisis dari efektivitas model ABA itu ya. Walaupun tadi kalau secara general kita bisa menggunakan tadi SSR bisa gitu, tapi kalau menurut saya sih SSR itu dia cenderung kepada ini aja sih, ya memang satu objek itu kemudian dilihat gitu. Iya, betul. Saya rasa perlu ini lagi. Coba udah belum baca ya banyak tentang SSR itu ya? Ya belum Pak, memang belum. Ya paling sekitar 30-40% lah Pak. Karena memang Ya. Coba yang dipahami dari SSR apa jadi coba? di SSR itu sendiri baik. Nah, kalau yang saya pahami SSR itu lebih kepada penelitian orang subjek per subjek gitu Pak. Jadi nanti penelitiannya itu lebih mendalami tentang dari hasil si subjeknya itu sendiri. Yang diukur, jadi pengukuran itu dilihat sebelum treatment dilakukan, kemudian ketika treatment dilakukan dan efeknya setelah treatment setelah treatmentnya tidak diberikan lagi gitu. Jadi saya pakai metode yang ABA nanti Pak rencananya. Iya betul. Iya artinya kan nah sekarang itu karena dia kan sudah dilaksanakan ya, berarti harus ada data sebelumnya bahwa ketika dia itu kemampuannya itu memang seperti ini. Tapi yakin ada ya. Jadi kan sebelumnya Ada Pak. harus ada data sebelumnya, Ada. kemudian prosesnya. Maksud saya itu kita fokus kepada proses ABA-nya itu sendiri sebenarnya karena ingin melihat efektivitas kalau kita melihat judulnya. Jadi judul dari efektivitas. Jadi kita itu ingin membuktikan bahwa pelaksanaan ABA itu memang dia sudah sesuai prosedur, sesuai SOP gitu ya, sehingga ini memang sudah efektif gitu untuk meningkatkan itu. Itu jadi temuannya sebenarnya cukup banyak, bukan hanya kemampuan, tapi pelaksanaan ABA-nya itu sudah strict belum gitu ya, sudah sesuai dengan prosedur atau pedoman atau juknis dari ABA itu atau belum gitu. Nah, kalau belum itu biasanya otomatis berpengaruh kepada istilahnya itu kemampuan membaca anak itu. Ya, betul, Gitu. betul, betul Pak. Nanti kita ke efektivitasnya. Kalau kemampuan membacanya berarti ya ketika nanti ternyata ini kurang efektif gitu ya, kurang efektif dalam artian itu kurang efektifnya itu kenapa gitu kan ya? Kurang efektif itu apa? Kenapa? Gejalanya misalnya mungkin ini ya kalau mamanya instrukturnya atau pelatihnya mungkin semuanya udah profesional karena kan sudah di training gitu ya. Nah mungkin dari sisi juga kemampuan anaknya karena mungkin anaknya tadi kan levelnya berbeda-beda. Kalau ABA ini ada levelingnya nggak? Iya. Kalau di kurikulum kita tuh ada levelnya Pak. Jadi mulai dari kurikulum awal ya ketika anak kemampuannya masih 0, kemudian menengah dan kurikulumnya lanjut gitu Pak. Nah, sebenarnya kurikulumnya itu tuh saya bikin tuh sampai kelas 3 SD Pak.
sampai kelas 3 itu. Ya. Tapi sekarang karena ada anak yang kelas 5 tuh saya udah punya sampai yang kelas 5. Nah, tapi kita kan targetnya ini anak-anak ini sekolah sekolah reguler ya, Pak. Ya, Jadi betul. Oh, biar sampai mereka di reguler ya. Iya, Pak. Jadi sampai di titik tertentu, kalau saya targetnya itu sampai di TK, Pak. Jadi sampai TK itu ke mereka udah mulai disekolahkan. Jadi terapi dulu intensif, EBA-nya sekitar 40 sampai 60 jam per pekan untuk anak-anak yang usia 4 tahun 5 tahun itu. Kemudian setelah mencapai tingkatan tertentu, kemampuan tertentu, mereka mulai kita uji coba untuk sekolah reguler, Pak, dengan sistem SEDO. Nah, nanti semuanya itu kan jadi yang tadinya dia belajarnya sendiri dengan 2 orang guru, nah kemudian pindah menjadi 1 guru dengan banyak anak, tentu kan itu perlu banyak penyesuaian lagi, Pak. Iya, betul. Itu juga proses generalisasi nanti di situ. Nah, itu proses nanti akan ada SEDO-nya. Kalau orang umum mungkin kenalnya dengan SEDO teacher gitu, Pak. Iya, nah, itu prosesnya itu sekitar sampai 6 bulan sampai 1 tahun biasanya proses SEDO itu yang kemudian dilepaskan secara bertahap. Jadi nanti di kelas TKB-nya dia udah tanpa SEDO dan hanya pengamatan saja, hanya observasi. Jadi orang tua atau terapisnya itu bisa datang sewaktu-waktu ke sekolah, ngintip anaknya aman atau tidak, lancar atau tidak gitu. Nanti SD itu udah lepas sama sekali, jadi tidak perlu ada terapi, tidak perlu ada SEDO, tidak perlu ada apa-apa lagi. Jadi anak sudah berkembang sama dengan anak lainnya. Kalau kita bilangnya anaknya udah sembuh gitu, Pak. Oke, terapis. Oke, kita kembali ke fokus. Nah, jadi tadi kan ada 5 ya, ada 5 anak gitu ya, otomatis 5 keluarga. Terapisnya ada berapa? Kalau untuk yang di center, yang untuk objek kita fokus saja, yang untuk objek penelitian. Setiap anak itu punya terapis sendiri, Pak, di rumahnya. 2 bahkan. Enggak yang di itu yang ini terapisnya kan tadi di tempat sama di rumah kan? Betul, Pak. Betul. Nah, yang di tempat ada berapa per anaknya? 2. Nah, terapis yang rencana untuk jadi narasumber ada berapa? Semuanya, Pak, dilibatkan. Iya, ada berapa semuanya? Ada sekarang ada 3. 3 ya, oke. Ya, berarti 3 kan ya. Berarti 3 itu kan berarti artinya 3 itu membimbing lah kita sebut saja ya, menterapi 5 orang itu kan, 5 anak itu. Nah, berarti kali-kali terapis itu juga ke rumah? Enggak, Pak. Yang di rumah itu terapis orang lain tua lagi, yang direkrut oleh orang tua. Lagi. Iya, jadi orang tua rekrutmen terapis lagi. Oh, berarti yang di rumah itu terapis lain lagi, bukan yang 3 orang itu? Bukan, Pak. Jadi yang 3 orang itu yang tetap di saya, di center terus. Karena kan anaknya berganti-ganti kan, Pak. Iya. Nanti misal nih, Pak, dia jadwal di center tuh jam 7 sampai jam setengah 9, 90 menit Pak satu sesinya. Nanti setelah setengah 9 dia pulang sampai rumah, jam 9 tuh lanjut sesi lagi dengan terapisnya di rumah yang nungguin gitu, Pak. Kalau terapis di rumah dari 5 orang itu mereka pulang balik juga ya? Mereka datang kemudian mengajar di situ atau memang mereka punya terapis masing-masing? Anaknya punya terapis masing-masing, Pak. Jadi enggak di rumahnya. Di rumah si anak, Pak. Di rumah si anak. 5 orang itu, 5 anak itu punya terapis semuanya? Iya, betul, Pak. Punya terapis semuanya. Terapisnya itu dia hanya ini aja kan ya, kayak guru bimbel gitu ya, datang aja terus pulang gitu? Atau memang ada yang khusus? Atau 5-5-nya itu khusus? Khususnya maksud Bapak gimana ya? Khususnya maksudnya gimana? Dia itu memang bimbing hampir 24 jam gitu? Oh, enggak, Pak, enggak. Jadi sesuai dengan jadwal aja. Jadi jadwal aja kan? Ya, 5 sampai 6 sesi dalam 1 hari. Jadi ada yang di rumah itu ada yang punya 2 terapis, ada yang punya 3 terapis gitu, Pak. Tergantung umurnya anak. Oke, berarti tadi salah berarti berarti orang tua itu tidak berperan di situ ya? Berperan, Pak, karena generalisasi itu tugasnya orang tua, Pak, dilakukan oleh orang tua. Karena artinya kalau sesi hariannya itu kan dilakukan oleh si terapis ya, Pak. Terapis. Ya dia punya standar, misalnya punya standar instruksi, harus netral datar, suara tidak boleh bergelombang. Nah, tapi ketika dilakukan generalisasi itu orang tua udah ngomong seperti biasa aja ke anak, gitu, Pak. Udah tidak boleh pakai kalimat yang tidak terlalu bahasa Indonesia yang baik dan benar gitu loh, Pak. Misal kalau di instruksi di sesi ya, Pak, instruksi di sesi terapi ada pertanyaan, kamu mau makan? Atau pertanyaannya apakah kamu mau makan gitu, Pak. Jadi pakai bahasa Indonesia yang benar. Tapi kalau sudah digeneralisasi, nanti orang tuanya bisa nanya, "Dek, mau makan enggak?" gitu. Nah, jadi dia terima instruksi yang berbeda gitu, Pak.
Oke, iya paham paham. Oke, berarti tadi kan sebenarnya kalau untuk yang terapisnya berarti yang kita ini kan sebenarnya efektivitas ABA-nya itu sebenarnya Mhm. kalau yang orang tua itu sebenarnya dia faktor ini aja, faktor pendukung gitu kan ya. Jadi kita fokus kepada penelitiannya itu, jadi efektivitas ABA kan. Nah, yang dilaksanakan oleh terapis itu, baik itu terapis yang di tempat ataupun juga yang di rumah gitu. Nah, itu Mmm, berarti kayaknya menurut mhm. saya lebih mudah. Jadi kalau yang orang tua itu dia hanya tadi kan untuk mengeneralisasi saja gitu kan ya. Jadi dia Iya sumbernya itu sumber kedua kalau menurut saya. Jadi iya, dia betul, Pak. sekunder, sekunder gitu. Nah, berarti komunikasi dengan terapis yang ada di rumah bisa ya? Bisa Pak, selalu. Karena mereka kan setiap, anak sesi di center, mereka bergantian ke sini, Oh gitu. gitu, nganterin gitu ini juga gitu ya. Eee, Oke. ikut sesi di center, kayak tadi saya bilang, saya kan punya Oh 3 dia ikut terapis. sesi juga di Iya, center. ikut sesi. Hmm. Karena kan, sesi ABA itu dijalankannya oleh 2 orang, Pak. Jadi ada Hmm. 1 anak, kemudian nanti di depan anak itu yang bertugas sebagai terapisnya itu ada 1 yang jadi Hmm. gurunya, nanti 1 Hmm. lagi adalah asisten terapis, dia tugasnya untuk Sudah. melakukan prompt atau, Hmm. menulis atau apa, Hmm. membuat penilaian gitu, Pak. Jadi semua instruksi, Penilaian. semua program itu ada penilaiannya, Oke, gitu. baik. Nah, oke ya. Jadi sebenarnya udah jelas nih dari sisi penelitian udah bagus nih. Sekarang saya mau nanya, kesulitannya di apa tuh? Kalau yang di bab satunya sudah bagus. Eee, Kemarin bab 1-nya tuh, saya masih ada koreksi di bab 1 tuh disuruh, Hmm. apa ya, disuruh lebih ringkas gitu, Pak, to the point. Karena menurut dosen tuh saya terlalu banyak muter-muter, jadi yang nggak perlu dijelasin, nggak usah dijelasin katanya. Ada berapa halaman bab Jadi satunya? ada 23 halaman kalau nggak salah, Pak. Ya mungkin ada beberapa. Nanti kalau Mama itu boleh saya lihat juga sih. Boleh ya, Pak, boleh ya, Pak. Gitu. Oke, itu Ya, bab satu ya. Di backgroundnya itu sudah bagus ya, sudah identifikasinya sudah ya. sudah, Pak, sudah. Sudah ketemu ya. Rumusan masalahnya apa? Nah, kalau rumusan masalah cuma ada 1 ya, Pak, kemarin, Kak. Apakah, Nggak apa-apa, nggak ya, ada apakah masalah. ada, apa namanya, efektif atau tidak, si generalisasi ABA ini, gitu, Pak. Nah, udah benar. Jadi memang satu pun cukup. Kalau menurut saya juga satu cukup. Gitu ya. Artinya bagaimana? Ya kan pertanyaan berarti kan ya kalau mau itu sebenarnya sederhana itu apakah program itu efektif atau tidak gitu ya. Iya iya Bagaimana pelaksanaan model misalnya terapis ABA untuk ini dalam meningkatkannya apakah efektif atau tidak gitu kan. iya iya, betul. Jawabannya ya untuk mengukur itu aja sebenarnya efektivitas itu makanya tadi pakai beberapa teori. Nah, tadi kalau di SSR itu bisa dikembangkan, single subject risetnya itu bisa dikembangkan dan dia istilahnya itu tahapannya itu sudah betul, ya itu sebenarnya udah cukup, udah lulus gitu. Itu bab 1 udah bagus ya. Iya Penelitian, rumusan, identifikasi, rumusan, batasan, kemudian tujuan, kemudian manfaat. Ya kalau ada sistematika sekarang di bab 2-nya. Ya bab 2 itu kan apa? Bab 2 di situ pakainya kata-kata apa? Judulnya bab 2 apa gitu. Landasan Eee, ini teorinya, Pak. Iya betul, kerangka Iya teori, iya, landasan teori atau landasan kajian teori, Pak, praktis? Landasan landasan teori, teori. oke. Itu nggak ada masalah ya landasan teori itu Nggak ya? ada, Pak, nggak ada masalah, Udah insyaallah. fix berarti ya? Iya Artinya mulai dari mungkin tadi masalah utamanya adalah tentang kemampuan membaca anak autis gitu kan, berarti iya faktor-faktor yang mempengaruhi ininya seperti apa, termasuk juga iya perkembangan dalam meningkatkan itu program-programnya sampai kepada pilihan yang ABA itu ya, mungkin dari mulai baik, sejarahnya, kemudian mekanismenya, pengukurannya dan seterusnya. Sampai selesai. oke. Literatur review-nya ada berapa? Kajian pustaka terdahulu. Saya mesti buka lagi, Pak. Saya banyak Nah, yang yang ngambil, saya mesti, sebentar, saya mesti buka lagi berarti ya, Pak, ya? ya Sebentar ya. enggak sih kan bisa inget juga nih. Tapi kan udah apal kalau ini sendiri kan apal. Ada berapa kira-kira yang penelitian yang dicatat di situ sebagai literatur review? Ada Untuk berapa? yang setiap komponen kah atau bagaimana, Pak? Ada Dia sekitar sebelum 20, ada sekitar 20-an, Pak. 20 ya, banyak Iya, ya. Cukup banyak banyak, sih, udah Pak. cukup sih. Terutama kalau ABA itu sendiri ribuan bahkan, Pak. Iya kalau ribuan. Tapi kan tadi kalau fokusnya kan jangan EBA-nya tapi efektivitasnya Si aja. generalisasinya, ya, si generalisasinya kan, Pak. Bisa enggak, kalau menurut saya lebih cenderung ke efektivitasnya. Jadi apakah EBA itu efektif untuk meningkatkan kemampuan membaca? Ya, Nah, sambil ya. mungkin sampai itu ada berapa tuh penelitian seperti itu? Kan cuma beda tempat Kalau doang kalau di biasanya. kita nggak ada, Pak. Kalau di Indonesia belum ada, Pak. Yang Ya nggak efektivitas apa-apa, justru luar negeri. iya. Justru lebih bagus kalau kalau referensi itu luar Oh negeri. ya.
Kalau yang dari luar negeri banyak banget Pak tentang efektivitas generalisasi, udah ribuan Pak. Ya Kalau pilih tentang yang paling ini generalisasi, aja, yang pilih yang mendekati ya Pak ya. aja, Kalau di Indonesia nggak ada, belum ada? Tentang generalisasi nggak ada Pak, baru satu itu aja saya yang di Universitas Kenapa tadi Negeri Padang. di generalisasi atau di efektivitas EBA-nya? EBA-nya. Nah, kalau di EBA-nya kan jadi begini Pak. Jadi di awal itu anak tuh kan dia akan dapat program EBA-nya dulu memang Betul, waktu ya. sesi terapi. Nah, kemudian supaya kemampuannya bisa diperluas. Jadi kalau orang bilang anak tuh jadi seperti robot gitu Pak, kalau cuma dapat EBA aja. Iya Jadi betul, nggak paham ya halus. kalau itu aja kan. Iya. Hmm. Jadi Hmm. supaya dia lebih halus gitu ya Pak, menyerupai kita lah bentukan Aslinya. komunikasinya, maka itu dilakukan generalisasi gitu Pak. Nah, Nah, si yang mau generalisasi ini yang mau saya bikin gitu. Kalau penelitian EB-nya aja udah banyak banget Pak, udah ribuan. Iya betul. Nah, berarti tadi yang diteliti itu bukan efektivitas FBA-nya ya? FBA-nya bukan berarti ya? Lebih kepada generalisasinya Pak. Kepada generalisasi, berarti ini Iya. lebih spesifik lagi nih. Coba judulnya boleh dibaca lagi. Oke. Efektivitas generalisasi EBA yang dilaksanakan oleh orang tua terhadap kemampuan membaca anak autis. Oke, berarti tadi sebenarnya karena ada kata-kata kemampuan orang generalisasi EBA yang dilakukan oleh orang tua, berarti ini ke orang tua sebenarnya, bukan ke terapisnya. Karena bukan ke efektivitas EBA-nya kan, Ya, jadi efektivitas generalisasinya, jadi dia udah sangat spesifik sekali tuh. Oke, tadi betul, jadi FBI-nya itu dilaksanakan, oke, dianggap sudah selesai, tapi kan ini robot nih gitu kan ya. Nah, robot itu agar sebagai jadi human maka harus ada proses generalisasi. Nah, generalisasi yang dilakukan oleh orang tua itu efektif atau tidak, gitu kan ya. Betul Pak. Nah, berarti kembali ke orang tua sebenarnya. Kecuali kata-kata orang tuanya itu dihilangkan, jadi hanya generalisasi saja. Padahal tadi kan terapis juga menggunakan atau bikin generalisasi juga kan ya, terapis itu? Tidak Pak. Tidak. Saya perhatikan kalau terapis yang melakukan generalisasi dia jadi tidak luwes Pak, karena sudah terbiasa seperti robot ya? kan, ya terbiasa kaku kan Pak. Jadi ketika dia mau mendeliver human itu tadi, dia kesulitan gitu loh. Jadi instruksinya masih ngomong ke anak tuh masih netral datar gitu, tanpa ekspresi. Jadi nggak ada ekspresi ya? Iya, jadi beda dengan kita gitu Pak. Jadi malah nggak efektif kalau dia yang melakukan. Ya berarti betul. Jadi tadi udah spesifik tuh. Jadi yang kita teliti itu adalah efektivitas generalisasi yang dilakukan oleh orang tua. Berarti yang istilahnya itu sumber utamanya, data primernya itu adalah orang tua. Nah, orang tua di sini memang kayaknya agak sedikit tantangan nih. Tantangan dalam artian itu untuk menemui orang tua, untuk interview dengan orang tua yang 5 orang itu. Mudah-mudahan mudah ya, bisa ya? Bisa Pak, harus mau Pak. Harus mau. Iya kan untuk mereka kan, untuk anak mereka gitu. Iya Pak, anaknya juga yang sembuh gitu Pak. Enggak, artinya kan orang tua tuh kan ada yang sibuk, ada yang mungkin menjawabnya itu susah gitu. Termasuk juga ada nggak model generalisasi yang mungkin dikatakan baku? Nggak ada Pak. Jadi bahkan nggak dilakukan kok Pak di Indonesia, makanya penelitiannya nggak ada. Jadi yang melakukan ABA dengan benar itu sedikit Pak. Yang bilang ABA banyak, tapi yang melakukan dengan benar sedikit. Kemudian yang melakukan generalisasi itu sebenarnya hampir tidak ada kalau saya bilang. Jadi kalau dia bilang itu melakukan generalisasi pun tidak jelas apa yang digeneralisasi, bagaimana tahapan generalisasinya, penilaiannya juga nggak ada. Jadi ketika dikatakan, ya anak ini sudah lulus untuk kemampuan, misal generalisasi itu kan ada macam-macam ya Pak, ada instruksi, ada tempat. Jadi kalau saya mulai dari tempat tuh, dari tempat, kemudian instruksi, respon, objek, subjek, gitu Pak. Nah, jadi orang tuh nggak tahu bahwa jenis generalisasi itu sendiri tuh ada 5 komponen ini. Mereka melakukannya acak dan tidak tahu kapan lulusnya dan kapan sih anak bisa kita bilang bahwa generalisasinya berhasil gitu Pak. Jadi mereka nggak punya standar penilaian itu. Ya ini saya baca juga sih yang generalisasi di Chicago ABA terapi ya. Itu Oke. Ya. Oh itu yang tentang apel ya Pak?
Iya betul. Oke, nah, berarti Ya, bagus tuh. Artinya tadi sebenarnya sih kalau ada yang mau ngeritik boleh juga sih. Ngeritiknya itu bagaimana Anda mau menganalisis generalisasi, sedangkan mereka sendiri tidak menganggap ini adalah sebuah generalisasi, atau mereka sendiri atau orang tua sendiri tidak memahami generalisasi dan juga tahapan-tahapannya. Tapi ya, itu bisa dijawab. ya. Jawabannya apa kira-kira? Coba. Jawabannya adalah sejak awal anaknya masuk, saya sudah sampaikan tahapan-tahapan terapi yang mau dilakukan Mhm, untuk anaknya ini, mulai dari awal sampai mhm, akhir. Dan iya. ketika sampai pada waktunya untuk proses generalisasi, itu orang tua sudah Mhm, dilibatkan. Jadi yang kita mhm. generalisasi kan tidak cuma membaca, Pak. Iya betul Ya, ya, tidak banyak cuma banget. program membaca, kan banyak ada perintah Mhm, sederhana, misalnya, "Dek, mhm, ambil bantal di kamar mama," misalnya gitu. mhm, Jadi mhm. anak sudah tadinya di awalnya kalau di sesi terapinya Terapi. di sesi Mhm, terapinya anak cuma mhm, diberikan instruksi ambil bantal begitu ya. Tapi mhm. ketika sudah di luar teaching Iya room, di sudah luar sesi, generalisasi, sudah tolong jelaskan, dong ambil bantal ya gitu ya. ambil ambil bantal, dia ambil bantal di sana gitu. Jadi itu Mmm, sudah generalisasi sebenarnya Pak. Dan itu ditulis Pak. Kalau di kita itu apa yang mau digeneralisasikan ke anak itu semuanya ditulis. Misal satu bantal gitu. Itu semuanya di mhm, programnya apa, aktivitasnya apa itu benar. semuanya ditulis ya Mmm. Pak, direncanakan. Kemudian ada penilaian, lulus atau nggak lulus. Nilainya berapa gitu. Oke, jawabannya udah betul ya. Artinya jawabannya ketika nanti sama penguji ditanya, Anda ingin meneliti generalisasi, sementara generalisasi sendiri orang tua tadi itu mungkin belum tersosialisasi. Maka jawabannya adalah bahwa tadi sejak awal sudah diberitahu, berarti orang tua itu sebenarnya tahu gitu ya. Iya, Kemudian kalaupun orang tua itu belum memahami bahwa apa yang dilakukan oleh orang tua setelah program terapi ini selesai itu adalah generalisasi gitu kan ya, termasuk mungkin betul. ngajak dia anak itu ke luar gitu, keluar ruangan, Betul. ke pasar, Betul. ke itu gitu Betul kan Pak. ya. Kan Betul. dari berdasarkan aplikasi ya, praktek Betul. gitu ya. Betul Nah, Pak. berarti ya ini tadi, berarti kembalinya adalah ke justru penelitiannya ini adalah di rumah malah gitu ya. Dalam artian itu Yes. anak dengan orang tua Iya, gitu ya. betul Jadi Pak. kali-kali mereka ya tadi apa namanya, ya mirip-mirip kalau yang di kual itu ya mirip-mirip fenomenologi gitu ya. Jadi Hmm. sebenarnya kan kita itu ingin membuktikan bahwa proses generalisasi yang dilakukan oleh orang tua terhadap anak autis itu adalah seperti ini, datanya valid dan memang betul-betul kredibel, bisa dipertanggungjawabkan. Ya, nah kemudian lihat prosesnya itu yang seperti itu sudah valid datanya, baru ini ada tidak pengaruhnya terhadap tadi kemampuan membaca anak autis itu. Oke Baik, ya. Berarti baik. tadi banyak kayaknya saya rasa udah. Tadi kenapa sampai 20 betul itu? Literaturnya sampai 20. Iya, Pak, sampai Ada 20. dari mana aja itu? Nanti saya kirim ya, Pak, ya. Mhm. Jurnalnya jurnal ya tapi memang jurnal internasional, Pak. Enggak, judulnya aja, judul dengan ini aja. Kan nanti biasa ada tuh. Jadi misalnya Abdurrahman telah melakukan penelitian mengenai efektivitas generalisasi EBA Enggak ada, di Pak. Enggak, cuma satu, Pak, yang tadi saya bilang di Padang. Itu pun enggak tentang membaca. yang 20 tadi apa? Jurnal yang untuk ini generalisasi, Pak. Referensi. Ya, referensi. Oh, ya tadi itu bisa jadi literatur review juga sih. Apa? Coba sebutkan satu. Apa namanya? Dia membahas tentang apa? Yang mana, Pak? Yang tentang generalisasi. Yang tadi yang 20 itu, yang 20 Oke. itu. Ya tentang efektivitas generalisasinya. Tapi itu juga umum pada anak yang pada anak remaja. Efektivitas generalisasi pada anak remaja. Bukan yang autis. Ya autis, autis. Kalau generalisasi ini umumnya dilakukan untuk anak autis, Pak. Iya kan? Autis Ya, tadi anak ya, autis. ya, Oke, balik lagi tadi. Tadi kan untuk remaja satu, gitu ya, kan ya. Dia, ya. nah itu udah ada satu tuh. Yang lainnya apa lagi satu lagi? Satu lagi misalnya generalisasi untuk ini kehidupan sosial. Dia bukan efektivitas, tapi implementasi. Ya, itu lebih kepada implementasi. Nah, sebenarnya sih kalau itu nggak dipakai sih sebenarnya. Nggak bisa ya, Itu Pak? dia nggak bisa ya, artinya dia untuk tambahan saja, tapi dia bukan literatur itu karena fokus kita itu adalah efektivitas. Oh, Berarti yang paling banyak itu mungkin ini ya. Jadi Abdurrahman telah melakukan penelitian mengenai implementasi generalisasi pada anak autis di remaja di Bogor misalnya. Kayak gitu ya. hmm, Berarti lebih banyak ke iya, praktek iya, implementasi, iya, kemudian contoh-contohnya sama jadi pelaksanaan gitu ya. iya, iya, betul, Sebenarnya agak betul. kurang cocok sih. Malah nggak Bukan bisa dipakai ya, Pak? dia hanya sebagai second aja.
sebagai tambahan data untuk memenuhin daftar pustaka bisa lah gitu kan. Iya, karena dia akan dibahas juga di bab kedua. Iya, Kan iya, bab iya. keduanya dia tentang implementasi, prakteknya. Iya, Bab 4-nya baru iya. ke analisisnya. Ini jadi bab 4 itu kan sudah selesai data itu, sudah Iya. benar pelaksanaan seperti. Jadi bab 4 itu kan fokus kepada ternyata pelaksanaan seperti ini, kemudian hasilnya ternyata memang ada pengaruhnya, Iya, gitu, iya, ya iya, kan? iya, Oke, iya. balik lagi berarti tadi cari jurnalnya yang literatur review-nya itu adalah yang efektivitas. Bisa efektivitas, bisa evaluasi, bisa juga mungkin kendala-kendala, bisa juga tuh banyak kata-katanya banyak. Ya gitu ya. Tapi yang lebih itu efektivitas lah. Kendala kan bagian dari efektivitas juga. Iya. Jadi Iya. dari situ. Kalau mau main dari luar negeri justru lebih bagus. Oke. Oke. Iya Iya, kan? di Indonesia nggak ada Pak, karena nggak ada yang melakukan. Susahnya Yakin ya itu. belum ada, udah nyari ke semuanya tuh. Udah Pak, udah, karena itu jadi semacam apa ya, kalau di tempat-tempat terapi ini kan kita saling sebenarnya tahulah dapur masing-masing gitu ya Pak. Iya paham. Iya, jadi Nah, memang nggak ada Pak. mungkin dia Terus apa kata-katanya bukan bedanya? efektivitas kali, pakai kata-kata lain. Ya, saya carinya yang langsung ke poin generalisasinya sebenarnya. Enggak, Nah itu ke nggak ini, ada. jadi bisa menggunakan keywordnya itu satu efektivitas, Ya, dua evaluasi, mungkin yang ketiga itu adalah kendala, faktor-faktor yang mempengaruhi kendala generalisasi itu kan bagian juga dari efektivitas juga. Coba misalnya saya pakai kata-kata ini dulu yang sama juga dulu dengan efektivitas generalisasi. Ya, karena maksud saya tadi literatur review-nya itu ya harus yang sama, karena dari literatur review yang ada itu nanti kita bisa melihat oh mereka pakai metode ini gitu kan. Nih ini ada juga nih efektivitas teknik generalisasi untuk meningkatkan keterampilan bahasa. Ini di repositori UNP. ya. Nah, ini tadi ya yang dapat Gimana? ini. Mana boleh nggak kelihatan ya Pak? Cara ngetiknya itu efektivitas Ya. generalisasi ABA titik PDF. Efektivitas generalisasi EBA titik PDF. Iya. Yang keluar Iya. mana? Kemampuan bahasa reseptif. Hah? Ya, untuk kemampuan bahasa reseptif kan Pak di SLB Autisme YPPA Padang. Iya. Iya betul. Iya. Itu kan disamakan efektivitas teknik Iya. generalisasi kan? Iya, iya. Atau ini yang ditemukan? Yang mana Pak? Nah ini yang ditemukan. Yang ini kan, yang UNP itu satu kan, Zemi Firdazara namanya. Iya. Ya itu kan dia kurang lebihnya itu kan dia ini kalau nggak salah apa ya, jurnal atau apa nih ya. Nah itu satu tuh. Ya, Tesis Pak. oh ya tesis justru bagus malah, cocok kan. Tapi ya itu saya mau buka ini memang nggak sama lagi nih Pak sebenarnya dengan Pak, dia pakai single subject research juga kan. Besar Tapi saya juga mau kan. iya, tapi saya mau buka, Bapak ada trik nggak ya gimana caranya bisa dapetin tesis-tesis yang begini gini Pak, karena mereka nggak terbuka untuk umum. Ya kalau seperti itu biasanya apa namanya, kalau yang jauh kita bisa datang ke sana ke perpusnya atau bisa hubungi perpus atau ke orangnya. Biasanya ada emailnya, email dari si apa namanya si Zara ini. Iya. Iya, kadang ZF Zara itu. Kalau menurut saya justru itu seninya meneliti di situ. Saya sempat nyari waktu saya bikin disertasi itu, nyari penulis dari disertasi itu ternyata ya ketemu gitu. Itu seninya di situ. Gitu. Kalau tidak, justru kan dia biasanya itu yang di publik itu adalah bab 1 sama bab 4 kalau nggak salah itu. Bab 2-nya kadang tidak. Yang bab 4 yang enggak, bab 1, bab 2 iya. ada. Itu bisa dibuka nggak bab 1 2-nya? Nggak bisa Pak. Ini cuma ada preview aja. Masa sih? Coba. Nggak bisa. Abstraknya malah cuma bisa abstrak aja. Itu kan dia baru satu, nanti cari yang lain lagi. Ini abstrak, kemudian nah repositorinya URL-nya. Nah kalau seperti ini sebenarnya kita bisa menghubungi bagian perpustakaan di sana, di UNP-nya itu. Ngubungi Pak, Bu, saya dari penelitian ini, saya di mahasiswa S2 ini, saya ingin kebetulan ini ada yang sama, boleh nggak Bu saya mendapatkan ininya. Tapi ini yang downloadnya ada. Tapi nggak bisa dibuka Pak. Cuma terbuka ya itu tadi, abstrak itu tadi.
Oh, yang abstraknya aja ya? Abstraknya. Oh, Pak, ini Abstraknya. saya baru lihat malah, ini ternyata skripsi ya Pak ya, bukan, saya selama ini ngelihat tulisan tesisnya aja, tapi ternyata dalam kurung skripsi. Iya, kan tesis bahasa Inggrisnya skripsi. Berarti nggak bisa dipakai ya Pak? Caranya begini, kalau nggak di itu, ya jangan digunakan, jangan dijadikan literatur review, ya. Tapi kalau dia dalam bentuk jurnal, saya yakin dia ada jurnalnya, ambil yang jurnalnya. Oke. Oh, oke, oke, oke. Nah, jadi dia sebagai patron aja, sebagai Iya, iya. misalnya aja, gitu. Iya. Ini kan Jadi, dia pakai ini ya, SSR juga ya, fokus ya. iya, Ya gitu. Oke, single subject research, desain EB, kondisi baseline, kemampuan orang bahasa memberikan perlakuan, kondisi baseline, kondisi ya, ya sih ini ya apa namanya? Ya cukup lah ini. Jadi mungkin nanti ada tambahan mungkin dari tadi dari datanya. Kalau skripsi ya beberapa itu kan datanya itu dia kurang valid gitu. Jadi ya kayak ya kita anggap saja bukan merendahkan sih, tapi ya kayak agak ngasal lah gitu, kurang gitu. Nah iya, apalagi ini kan 5 nih, dari 5 seharusnya dia bisa mengeneralisasi. Apalagi tadi kan hanya 8, kita ambil 5, itu sudah sebenarnya walaupun tidak mengeneralisasi tapi bisa dijadikan sebagai standar. Ya ukuran, oh ternyata memang seperti ini nih anak-anak kurang lebihnya. Apalagi tadi 5 anak itu dengan kondisi orang tua mungkin yang berbeda-beda, itu kan iya, ya. iya, Sisi iya. pendidikan, dari sisi pengetahuan, prakteknya dan sebagainya gitu. Kayaknya udah ketemu tuh, nanti boleh cari lagi yang itu. Nah, kenapa saya cari itu? Karena biasanya itu dia ini di metodenya itu walaupun deskripsi gitu ya, kita bisa ambil, apalagi kalau SSR sama gitu, kita ambil aja, Iya, cuman memang tidak dikutip gitu. Kita baik, kutipnya baik, dia menggunakan, kalau dia biasanya ada jurnalnya, diambil jurnalnya baik, gitu. baik. Saya yakin sih, ini saya ngeliatnya di HP ya, karena kalau ngeliat dipakai laptop ini agak-agak terganggu ini jaring. Mulai, mulai Pak, mulai, mulai ini dia. Pak Ibnu suaranya hilang. Kayaknya ini. Nah, Iya. Suaranya hilang, Pak. jadi saya yakin kalau untuk itu banyak tuh, ya. Banyak, terutama aktivitas, ya. Jadi kalau aktivitas lebih mudah sebenarnya kalau pakai istilahnya itu SSR itu. Karena dia tadi yang bilang sebelum prosesnya sudahnya. Nah bedanya itu kalau itu memang dia ada tadi penguatan data. Oke ya, jadi Iya. suaranya hilang gitu ya. Jadi apa? Jadi sekarang berarti PR-nya adalah coba kumpulkan minimal 5 banget minimal ya. 5, kayaknya kalau UPY kayaknya harus 10 deh. Ya 7 dulu lah gitu. 7 dulu cari atau ya 5 dulu nggak apa-apa gitu ya. Yang bahasa Inggris lebih bagus, bisa bantuan itu tentang efektivitas generalisasi gitu. Ya di mana saja gitu ya. Karena keywordnya itu memang efektivitas generalisasi. Iya, iya, jadi oke, Itu oke. bukan implementasi. Kalau implementasi mah udah biasa gitu, udah banyak gitu kan, karena itu di terapisa ini yang spesifik di generalisasi, karena ini dia adalah langkah akhir yang menentukan. Iya, Gitu betul, betul, ya. betul. Nah, termasuk tadi mungkin ya kayak pendahuluannya, kayak seperti di bab 1 pendahuluan, latar belakangnya, kemudian juga di bab 2 di landasan teorinya, kerangka itu juga dia harus berubah itu kalau memang dia adalah fokusnya ke situ. Nah, Baik, seperti itu. baik. Oke, yang terakhir, metode penelitian bab 3, kendalanya apa? Kendalanya belum dibikin aja sih, Pak. Saya belum bikin. Ya, Iya, sibuk kali ya. kalau di bab 3 kan nanti fokusnya akan membahas tentang si SSR-nya, Pak. Kemudian, Bab 3-nya di situ apa? Metode penelitian kalau di bab 3 ya, atau bab 1? di metode penelitian, Pak, di bab 3. Iya kan? Oke, Iya, iyalah bab 3 metode penelitian. Kesulitannya apa? nggak ada sih, Pak, belum ada kesulitannya. Oh, nggak ada ya. Belum Ya ada, Pak. artinya kan ngikutin pedoman. Di pedomannya Iya, itu 3 itu metode penelitian apa iya, saja. Misalnya tadi iya, kan dari lokasi gitu ya, iya. kemudian Pengumpulan data, metode bahan pengumpulan dan datanya, iya, iya, dia berarti pakai SSR disebutkan di betul, situ gitu. betul, Nah, betul. gitu. Jadi itu lengkap tuh, saya yakin banyak tuh. SSR juga cukup banyak kalau kita tinggal nyari itu metode. Jadi nanti, nah sebenarnya gini, literatur review itu selain dia efektivitas, sebenarnya bisa juga ngambil dari apa yang lainnya, tapi menggunakan SSR dari sisi metodologinya sebenarnya bisa.
Jadi ketika Oke. ditanya penguji, ini kan nggak ada kaitannya dengan efektivitas generalisasi. Iya betul Bu Pak, tetapi saya ambilnya adalah penggunaan SSR-nya sebagai riset metodologi, sebagai penelitian, sebagai tool dalam meneliti. Gitu. Itu bisa seperti itu. Kayaknya lebih simpel deh kalau menurut saya itu. Lebih simpel gitu sehingga lebih apa ya, cuman memang tadi datanya itu harus betul-betul valid ya, itu kuncinya. Kalau Ya, datanya istilah itu nggak valid, nggak kredibel ya hasilnya mungkin ya ada tapi ya kurang aja gitu. ya, ya. Jadi tugas pertamanya adalah bagaimana implementasi dari generalisasi EBA yang dilakukan oleh orang tua. Itu pertama tuh wajib Ya, bagus ya. gitu ya. Nah, setelah itu udah bagus baru pakai SSR, baru pakai menganalisisnya ya, Baik, baru baik, baik. menganalisis gitu. Nah, itu bisa tuh penggunaannya. Jadi memang lebih ya sifatnya dia kualitatif tadi itu pendekatannya, terus juga cara menganalisisnya tadi di SSR-nya itu memang di bab ketiganya gitu ya. Nah, Baik. tadi kalau untuk ini pelaksanaan generalisasinya itu di bab 2 atau ditaruh di bab 3? Di bab 3, Pak. Ke bab 3 sih. Bab 2 atau bab 4? Ini pelaksanaan generalisasi EBA oleh orang tua. Itu diletakkan di mana? Di hasil penelitiannya di bab 4, kalau hasil penelitian bab 4, Pak. Tapi Jadi kalau di bab 2 kan cuma untuk dasar-dasar kerangka. teori ya, Pak, landasan teori. Ya, Ya. betul betul. Nah, kalau seperti itu sebenarnya kalau tadi mau ditambahkan istilahnya itu kalau tadi pelaksanaan generalisasi EBA oleh orang tua itu di bab 4, itu sebenarnya pertanyaan penelitian bisa ditambah satu, yaitu Hmm, bagaimana pelaksanaan generalisasi EBA oleh orang tua anak autis ini. Itu. Baru yang kedua, baru efektivitasnya. Jadi yang satu ini memang dia hanya mendeskripsikan. Tapi kan bukan hanya mendeskripsi, dia kan menganalisis juga. Jadi pertanyaan hmm, pertama adalah bagaimana pelaksanaan atau implementasi generalisasi EBA oleh orang tua anak autis di sini sebanyak 5 orang tadi, itu yang ya, pertama. ya, Ya jawabannya tujuan penelitiannya adalah untuk menganalisis pelaksanaan atau praktek atau implementasi generalisasi EBA di ini atau pada anak ini. Yang keduanya baru efektivitas, bagaimana efektivitas pelaksanaan generalisasi EBA oleh orang tua ini. Ya, kemudian tujuan penelitiannya berarti untuk ya ini bukan menganalisis lagi, jadi untuk mengevaluasi lah ya. untuk Jadi untuk mengevaluasi. mengevaluasi ya, efektivitas kan evaluasi. Ya, Ya, mengevaluasi efektivitas pelaksanaan generalisasi EBA pada apa namanya pasien atau terapis tadi itu ya. ya, Itu berarti bab 3 juga fokusnya di situ. Bab 4-nya baru yang hasil temuan dan pembahasan, berarti yang A-nya atau 4.1-nya itu adalah pelaksanaan. ya. 4.2-nya itu adalah analisis evaluasi efektivitas. Udah Ya. selesai. Bab 5-nya nanti juga sama. Ya 5.1-nya itu adalah tadi tentang Kesimpulan implementasi. yang A. Bab 5.2-nya itu adalah efektivitasnya. Berarti ini efektif, ini tidak efektif. Oke, Seperti itu. Baru nanti saran-saran dan kesimpulan. oke. Gitu ya. Ya udah cukup bagus nih, menarik ininya. Dia memang untuk melihat bagaimana evaluasi. Ada banyak buku tentang apa namanya itu, kalau di Prof Sugiono saya belajar di Sekolah Riset Indonesia itu namanya metode penelitian evaluasi dan kebijakan. Oh, oh. Oh, untuk evaluasinya bisa diambil itu ya, Pak ya? Iya, evaluasinya nanti dilihat di situ ada beberapa model metode penelitian untuk evaluasi program. Oke, Jadi dari tidak hanya SSR saja gitu. Jadi oke. nanti mungkin kalau mau ditambahkan gitu kan biar lebih yakin gitu kan. Jadi Nah, bukan hanya di SSR saja, tapi mungkin ada yang lebih detail. Cari model-model penelitian evaluasi. Ya program lah, kan itu program. Jadi bagaimana toolnya nih, alatnya evaluasi program. ya, Seperti ya. itu. Banyak untuk evaluasi program itu cukup banyak gitu. Ada bukunya juga ada, e-booknya juga ada, cari di. Saya kalau nggak salah ada videonya juga, nanti boleh saya share deh itunya apa Boleh, Pak. namanya. Cuman dia memang unlist sih di YouTube saya karena dia ini sifatnya itu dia ada hak ciptanya. Kan kalau itu lah nanti saya kirimkan itu hanya. Itu Boleh, Pak, kalau Bu. diizinkan boleh saya lihat.
Ya, nanti saya kirimkan untuk ininya, untuk apa, untuk linknya. Jadi Iya, dia metode baik. penelitian evaluasi. Nah, nanti bisa jadi sumber juga karena itu dia ada bukunya. Kalau bukunya dia beli sih kalau nggak salah di Prof. Sugiono itu agak Iya, cukup bagus juga evaluasi program. Sebenarnya evaluasi program pendidikan juga ada juga tuh karena dia masuk ke program juga tapi rumah besarnya itu adalah penelitian evaluasi. iya. Nah, Baik, itu. baik, baik, Pak. Oke, sip. Sukses ya, udah bagus. Yang penting tadi nulisnya aja. Nanti kalau kesulitan Iya, mungkin bisa kita ini kan apa namanya bantu atau mungkin harus ada tim juga sih Bu. Nggak bisa ini kan banyak anak buahnya gitu kan ya. Jadi harus iya, ada tim yang ngetik gitu. Misalnya iya, kemarin tadi mau ditelepon temen juga lagi S3 di UIN apa Raden Inten ini, dia nulisnya nggak bisa malah. Gitu. iya. Dia Kadang nggak memang bisa guys. kesulitannya itu, Pak. Terus terang saya juga kesulitannya itu. Jadi kadang-kadang nggak kena ya, nggak nyampe dengan apa inti persoalan yang mau dibaca. Entahlah dia melebar kemana-mana atau malah jadi masih jauh gitu loh, Pak, dari yang harus Hmm. dijelaskan gitu. Mungkin Tapi karena kan itu ada kurang, fungsi dosen pembimbing. iya, Jadi fungsi dosen pembimbing kan suruh mengoreksi gitu. iya, Jadi iya bukan sih, gitu, Pak. ya kalau teorinya kita tulis aja dulu semuanya banyak, ngurangin lebih gampang daripada menambah gitu kan ya, dengan Iya, lipat. Cuman memang biasa kalau secara teknis kalau nanti saya lihat itu biasanya memang paragraf itu dia nggak baku, bukan nggak baku, tidak padu. Nah, hmm, itu hmm, levelnya agak cukup tinggi memang. Jadi setiap hmm. paragraf itu antar paragraf itu dia harus padu Nah dan itu, fokus pada betul, pembahasan itu betul, seperti Pak. itu. Nah, Betul, jadi Pak. Karena ketika kan itu ngomongin runtutan pikiran ya, Pak, iya, ya. betul, Heeh. pikiran. Jadi kadang ada juga tuh kalau skripsi itu mahasiswa ini masih pendahuluan latar belakang udah selesai Ah, masalahnya. iya. Iya, Gitu ya nggak bisa lah nggak seperti itu gitu. iya. Oke, nanti kita tunggu Baik, kalau Mama ada komunikasi lagi nanti baik, Pak. boleh ya. Alhamdulillah, Nanti alhamdulillah. nanti Iya, tunggu ya. iya. Makasih Mudah-mudahan banyak sukses. ya.